kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang... Wah, sekarang Mbak Sri baru menyadari ya, bagaimana susahnya hidup di negara kita ya. Tidak sama seperti masa waktu Mbak Sri tinggal di dalam negara Malaysia ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu cerita fakta ini geng. Salah satu wanita Indonesia awalnya pergi ke Malaysia itu mencari rezeki, bekerja ke Malaysia. Akan tetapi sesampai di Malaysia, dia orang itu menemukan jodoh. Karena jodoh memang di tangan Tuhan ya, kita tak boleh buat apalah. Nah, dan dia ini hidup di Malaysia. Awalnya hidup di Malaysia karena dia cinta dengan negara Indonesia, karena Indonesia itu negara tanah kelahirannya. Pindahlah dia orang itu pergi ke Indonesia bersama sang suami yang dari Malaysia tersebut. Akan tetapi sesampai di Indonesia, dia orang itu merasa menyesal karena program-program di Indonesia jauh berbeda dengan yang ada di Malaysia menurut dia orang, karena dia orang yang mengalaminya geng, termasuk hal yang paling kecil yaitu tongkes. Siapakah wanita tersebut? Jom kita tengok dulu videonya. Wah, tongkes. Oh, itu sendal itu buat apa ya? Buat siapa punya gitu ya. Sendal ini ibu ini punya, sendal yang hijau ibu ini punya gitu ya. Saking beraturnya gitu di sini. Sampai ada yang bawa air ya. Tuh, gila Konoha. Ya Allah. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia lah saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini. Sekarang ini kayak ini kalau di Malaysia sijil kelahirannya. Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya saya bilang personality kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga kita kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Itu apa-apa kartu keluarga. Sedangkan mau isi gas aja harus kartu keluarga KTP. Kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Cukuplah mau ganti kartu aja pun, kartu keluarga, KTP semua oke. Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga KTP. Mau beli sabun cuci, kartu keluarga KTP. Mau beli sempak anak, kartu keluarga KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya ini? Saya pening kepala saya lah. Oke. Kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang... Wah, sekarang Mbak Sri baru menyadari ya, bagaimana susahnya hidup di negara kita ya. Tidak sama seperti masa waktu Mbak Sri tinggal di dalam negara Malaysia ya. Baru Mbak Sri sadari sekarang. Aduh Mbak Sri ya, dulu bukan main lagi Mbak Sri ya.
menghujat akulah ya. Sekarang baru Mbak Sri menyadari begitu sulitnya, susahnya hidup di negara sendiri. Untuk mendapatkan gas 3 kilo aja Mbak Sri kesusahan. Tidak sama seperti Mbak Sri tinggal di negara Malaysia dulu ya. Di Malaysia kita mau mendapatkan gas saja, kita call aja kedai itu ya, dihantar. Susah ya Mbak Sri ya di negara kita. Baru sadar ya Mbak Sri ya. Tapi apapun Mbak Sri ya, terbaiklah Mbak Sri berani meluahkan perasaan Mbak Sri. Kemarin itu di Indonesia memang sangatlah viral sampai ke Malaysia, ke luar negara lainnya soal tongges sangatlah beratur. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena susahnya mencari tongges. Gini, sebetulnya program di Indonesia yang barusan dibuat oleh menteri kita itu tujuannya sebetulnya bagus, agar orang-orang yang kurang mampu atau mohon maaf bisa dikatakan orang miskin itu boleh mendapatkan subsidi, dan harganya itu biar sama yang sudah tertera dari pemerintahan kita Indonesia. Karena dari barang subsidi ya geng, dari barang subsidi dari pemerintahan sana, contoh harganya 15.000 gitu, sampai ke kampung-kampung ada yang 20.000, bahkan ada sampai yang 22.000. Nah, tujuannya menteri itu menyamaratakan harga tersebut agar itu boleh macam di Malaysia dan rakyat-rakyatnya tak mengalami pungli lah, bisa dikatakan macam itu. Akan tetapi undang-undang tersebut itu ataupun peraturan yang diutarakan oleh menteri kita itu terlalu singkat, ataupun waktunya ini atau masanya ini terlalu singkat. Jadi membuat para gede-gede itu sampai tak dapat stok. Apalagi itu kan yang beredar hanya di sebagian tempat, contoh macam di Shell lah kalau Malaysia ya. Kalau di sini tempatnya di Pertamina, pom bensin, Indomart macam itu. Sementara di perkampungan-perkampungan ada yang jauh dari Indomart ataupun dari Pertamina. Maka dari itu ada seorang nenek ataupun makcik yang sudah lansia itu mencari tongges karena kehabisan tongges, tak tahan tenaganya sampai meninggal dunia macam itu. Nah, ketika kemarin saya reaction tentang video tentang tongges ini, ada juga loh netizen yang mengirimkan saya, ini pastinya netizen Indonesia ya, yang mengirimkan saya, di Malaysia pun katanya juga ada tongges yang beratur panjang macam di Indonesia. Tepatnya di mana, kita tengok dulu videonya. Habis guys. Sanggup gue pergi merudi. Pergi merudi, pergi Penuh guys. Dan kaya ya. Azizul ya. Ya Azizul. Penuh tongges. Dari video ini banyak netizen Indonesia itu yang terlalu bangga. Konon katanya inilah karma yang selalu menjelek-jelekan Indonesia, menunjukkan keburukan Indonesia, sementara Malaysia sendiri ada tongges yang beratur sepanjang ini. Dan saya membuat video reaction ini bukan asal-asalan. Saya juga konsultasi dulu kepada orang Malaysia yang tinggal di sana, yang di dekat dengan Sarawak lah. Apakah betul di Malaysia ada tongges beratur sampai macam ini? Karena pengalaman saya ketika saya itu berada di sana, tak pernah ada tongges di Malaysia sampai terlambat, apalagi sampai beratur ini. Dan ternyata konon katanya orang Malaysia tersebut ini bukan beratur karena kehabisan tongges, akan tetapi dia orang ini menunggu kedai ataupun tokonya itu buka. Nah, ini membuat kesalahpahaman para netizen Indonesia ya. Sebab saya pikir pun juga kayaknya nggak mungkin kalau Malaysia itu mempunyai tongges itu sampai kehabisan, sampai beratur. Karena setahu saya Malaysia itu sangatlah memuliakan dan memakmurkan masyarakat. Apa kebutuhan rakyat
itu diutamakan. Nah, ternyata ini antara kesalahpahaman. Sementara Sarawak itu dekat dengan Indonesia, dan Indonesia yang dekat Sarawak itu beli tonggesnya juga dari Malaysia. Kami di perbatasan menggunakan tabung gas Sabah Malaysia. Ini yang berada di belakang saya. Disebabkan isu Petronas dengan Sarawak ni tengah hangat didebatkan, Rena akan bagi korang a simplified legal rundown tentang isu ini. Dan Rena nak tekankan yang Rena hanya memberi korang information dan Rena tak berpihak kepada mana-mana parti. Plus, this issue is still being discussed. So what's the dispute? Basically, Sarawak nak control over their oil and gas. And Sarawak mahukan Petros untuk menjadi the sole gas aggregator untuk Sarawakian oil and gas. Gas aggregator itu bermaksud badan yang kawal resource oil and gas, jual beli, distribution, dan selama ni semua benda tu diurus oleh Petronas. Jadi the legal question is, who has the legal rights over these resources? Isu ni sebenarnya termasuk banyak legal scopes, termasuklah international law. Dan honestly, apa yang Rena share ni is not even every law that's involved, just the main ones. On one side, Sarawak ada the Oil Mining Ordinance 1958, the OMO. And ia dah wujud sejak zaman pengakhiran penjajahan British lagi. Dalam OMO, kerajaan Sarawak diberi hak untuk mentadbir the natural resources found in their continental shelf. Tapi, the next question pula is the definition of the continental shelf sebab it was not defined in the OMO. Di sini juga masuk the popular issue of the Malaysian Agreement 1963 or the MA63. Di mana Sarawak menegaskan yang mereka join Malaysia sebagai rakan bersekutu dan bukannya satu negeri di bawah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Isu ni sebenarnya sangat deep dan membawa kepada another debate tentang kedudukan Sabah dan Sarawak di dalam the Malaysian Federation. But basically, agreement ni menjadi basis hak Sarawak untuk meletakkan terma dan syarat mereka sendiri dalam mengendalikan resources oil and gas yang berada dalam jarak 200 batu nautika dari pengairan mereka. On the other hand, on this point, pakar undang-undang kata, berdasarkan the United Nations Convention for the Laws of the Sea, UN Clause, the boundary jarak 200 batu nautika ni applies kepada negara Malaysia, bukan negeri. Jadi minyak yang dijumpai di kawasan tersebut, in fact minyak yang dijumpai di mana-mana negeri di Malaysia adalah hak negara. Then we have Petronas yang ditubuhkan dan ditadbir oleh the Petroleum Development Act 1974, the PDA. So the PDA happened later and basically the PDA memberi hak eksklusif kepada Petronas untuk meneroka dan mengeksploitasi petroleum di seluruh Malaysia. Dan legally, PDA ni telah dipersetujui kerajaan setiap negeri, termasuklah Sarawak. So, ada yang mengatakan PDA telah meminda OMO kerana PDA adalah persetujuan yang latest dalam mengurus oil and gas resources dan semua negeri telah bersetuju. Ada pula yang berpendapat yang PDA and OMO boleh coexist walaupun ada beberapa details yang bercanggah. It's just that those details must be negotiated. Ada pula yang highlight that the international legal doctrine of effectivitas should be taken into consideration. Di mana siapa yang membangunkan dan mengusahakan kawasan tersebutlah yang mempunyai hak ke atas kawasan tersebut. Sebagai contoh, kes Pulau Batu Putih. Kenapa Singapura menang kes tu dan bukannya Malaysia? Disebabkan Singapura dah bertapak dan bina lighthouse di pulau tersebut sejak tahun 1850 lagi. Dan Malaysia pun tak pernah cabar hinggalah baru-baru ini. Jadi bolehkah Sarawak claim selepas PDA telah disign? Investment Petronas dekat Sarawak just on their oil and gas infrastructure pun dah berbilion. Sarawak pun telah menerima 5% royalty selama ni dan Petronas telah menjalankan operasi minyak selama 50 tahun. Tapi setakat ni it's just political talk. Dan ada yang rasa kalau isu ni tak boleh nak nego dan isu ni patut didengari di dalam mahkamah. Either way, ini adalah satu isu yang kita sebagai rakyat patut cakna. Sebab no matter what, it should not mempecah belahkan dan membahagikan rakyat Malaysia.
Petronas dengan Petros, apa cerita ni? Okey guys, korang tahu tak? Baru-baru ni ada perkembangan besar antara Petronas dan Kerajaan Sarawak. Jom saya explain dalam masa 1 minit. Petros kini agregator gas Sarawak, bukan LNG. Pertama sekali, Petronas dah setuju untuk mengiktiraf Petros sebagai gas agregator untuk Sarawak. Tapi tunggu dulu, ini hanya untuk gas asli biasa, bukan LNG, iaitu gas asli cecair. Petronas masih lagi ekspor LNG. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, Petros akan uruskan pengagihan gas asli dalam negeri Sarawak. Tetapi, ekspor LNG ke negara luar seperti Jepun dan Korea Selatan, itu masih dipegang oleh Petronas. Akta 144 kekal sebagai undang-undang utama. Selain itu, Sarawak juga mengiktiraf Akta Pembangunan Petroleum 1974 sebagai undang-undang utama untuk industri minyak dan gas di Malaysia. Jadi, Petronas masih ada kuasa penuh di peringkat nasional. Poin yang seterusnya, kerjasama penuh antara Petronas dan Petros. Kedua-dua pihak, Petronas dan Petros, dah setuju untuk bekerjasama sepenuhnya demi manfaat semua pihak. Jadi, habis cerita. Dah, jangan gaduh-gaduh lagi.